Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Narasi Misteri, kami doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Disinilah batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai mengabur. Bersama saya kita akan mengungkap kisah-kisah misterius, menelusuri lorong-lorong gelap sejarah, dan menyelami fenomena gaib yang belum terpecahkan hingga hari ini. Simaklah dengan baik-baik agar tidak gagal paham dan dapat mengambil pelajaran dari setiap hikmahnya. Okey, kita langsung ke inti ceritanya. Ini bukan sekadar gosip. Ini adalah kisah yang saya bongkar berdasarkan petunjuk dari kartu tarot, pengakuan gaib, dan sinyal-sinyal tak kasat mata. Ungkap Denny Darko. Malam ini saya akan membahas satu kisah mistis yang mengusik logika, mencabik norma, dan menguak kenyataan yang selama ini tersembunyi rapat dari layar kaca. Bayangkan jika seorang ibu mulai menaruh perhatian yang berbeda pada anak angkatnya. Bukan cinta keibuan, tapi rasa yang lebih dalam, lebih hangat, dan lebih berbahaya. Itulah yang terjadi pada Sarwendah. Tatapannya pada Onyo, anak angkatnya, mulai berubah. Dari penuh kasih sayang menjadi penuh kerinduan yang tak biasa. Ada sesuatu yang tidak wajar, karena cinta ini bukan cinta biasa. Ini adalah cinta hasil dari pelet semar mesem yang sengaja dipasang oleh Onyo, anak yang selama ini kita kira lugu dan tak berdosa. Onyo datang dari timur Indonesia, daerah dengan kekayaan budaya, tapi juga menyimpan praktik-praktik mistis yang sudah turun-temurun. Di kampung halamannya, Onyo pernah mengalami penolakan dan rasa sepi. Ia ingin dicintai. Diangkat anak oleh keluarga Ruben dan Sarwendah adalah anugerah besar. Tapi rasa cinta itu berubah menjadi rasa ingin memiliki. Onyo menemui seorang dukun tua bernama Ama Leki. Ia meminta satu hal, agar ibu angkatku mencintaiku lebih dari segalanya. Maka diberilah ia sebuah pelet kuno semar mesem. Pelet paling ampuh di Jawa yang kini menyebar hingga ke timur. Tak butuh waktu lama, tatapan Sarwendah berubah. Sentuhannya makin hangat, tapi bukan lagi seorang ibu. CCTV rumah Ruben merekam sesuatu yang ganjil. Setiap tengah malam, Sarwendah masuk ke kamar Onyo. Ia duduk di samping ranjang, membelai rambutnya, bahkan mengecup kening Onyo seperti mencium seorang kekasih. Matanya kosong, tubuhnya dingin. Tapi ia tampak bahagia. Saat ditanya, Sarwendah tak ingat sama sekali. Tapi rekaman itu ada. Dari sinilah misteri ini mulai menampakkan wujudnya. Bahwa cinta yang datang dari pelet bisa menggerakkan tubuh tanpa disadari dan menanam obsesi yang mematikan. Tubuh Ruben jatuh sakit, bukan karena virus, bukan karena usia, tapi karena energi rumah itu mulai beracun. Ia bermimpi buruk setiap malam, melihat Sarwendah dan Onyo saling berpelukan, berciuman, dan tertawa bersama. Tapi bukan di dunia nyata, melainkan di alam yang ganjil, gelap, dan membusuk. Aroma anjir muncul di kamar utama. Aura rumah berubah. Paranormal pun berkata, ada cinta yang tak wajar, dan itu sudah menodai seluruh ruangan di rumah. Ini, seorang asisten rumah tangga tak sengaja menemukan sebuah ruangan kecil. Di sana tergantung lukisan wajah Onyo. Dicat dengan penuh emosi, dengan air mata nyata yang menetes dari catnya. Di bawah lukisan itu tertulis, untuk cinta sejati yang tak bisa kumiliki terang-terangan. Lukisan itu buatan Sarwendah, tapi ia tak sadar pernah melukisnya. Pelet sudah membuat alam bawah sadarnya mencintai Onyo secara diam-diam melalui media seni, dan itulah kekuatan pelet semar mesem. Mengendalikan tanpa bisa ditolak. Pohon melati di halaman rumah tiba-tiba mengering, lalu hitam seperti terbakar. Itu adalah pohon kesayangan Sarwendah, yang selalu dirawat sejak awal pindah rumah. Tapi malam itu, melati mati. Paranormal mengatakan, cinta sesat telah merusak keseimbangan. Ketika cinta dipaksa melalui pelet, energi bumi akan terganggu. Maka bunga pun ikut mati, sebagai tanda awal kehancuran rumah tangga. Ruben diam-diam membawa Onyo ke seorang kiai, ritual pun dilakukan. Tapi saat ayat-ayat dibacakan, Onyo berteriak histeris, "Dia milikku, jangan ambil dia dari aku."
Onyo kerasukan. Matanya merah, suaranya berat, dan tubuhnya seperti dibakar dari dalam. Kiai pun menghentikan ritual. Anak ini sudah separuh jiwanya diberikan kepada Semar, tidak bisa ditarik kembali tanpa tumbal. Di acara keluarga, Sarwenda tiba-tiba berteriak. Tubuhnya kejang, lalu ia berbicara. Aku mencintainya, aku mencintai anakku, jangan pisahkan kami. Aku rela mati asal dia tetap di sisiku. Semua orang terdiam. Ruben pingsan, keluarga ketakutan. Ternyata pelet itu telah membuat Sarwenda kehilangan batas. Ia tak bisa lagi membedakan antara cinta ibu dan cinta terlarang. Ustaz dan paranormal akhirnya memaksa masuk. Mereka menemukan sebuah ruang di loteng, tempat Onyo menyimpan boneka lilin berbentuk Sarwenda, rambut asli, potongan baju, bahkan kuku. Itulah jimat peletnya. Ritual pemutusan dimulai. Rumah berguncang. Bayangan hitam muncul dari arah jendela. Lampu mati. Trompet berdengung di telinga semua orang. Mereka tahu, ini bukan lagi sekadar cinta. Ini adalah pertempuran antara roh yang ingin mencinta dan roh yang ingin memiliki. Akhirnya hanya ada satu cara. Onyo harus meninggalkan rumah, meninggalkan Sarwenda. Memutus semuanya, tangis pun pecah. Sarwenda menjerit. Onyo menatap diam. Ruben bersimpuh. Beberapa minggu kemudian, keadaan membaik. Ruben sembuh. Sarwenda mulai sadar. Tapi Onyo menghilang. Dikatakan kembali ke kampung halaman. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Karena ketika cinta datang dari pelet, maka akhir kisahnya bukan kebahagiaan, tapi perpisahan. Setelah lama menghilang bersama Onyo, Sarwenda kembali ke Jakarta. Tapi bukan untuk rujuk, melainkan mengajukan cerai. Gugatan itu masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hari Jumat Kliwon. Hari penuh energi mistis. Ruben terpukul. Ia menangis di media. Tapi Sarwenda hanya berkata, aku ingin bebas mencintai tanpa dihukum oleh norma yang dibuat manusia. Dan sejak hari itu semuanya berubah. Saat menghadiri sidang pertama, Sarwenda tampak mengenakan cincin emas, tapi bukan cincin biasa. Di dalamnya terukir tulisan kuno, Semar, simbol dari pelet yang dulu mengikat cintanya dengan Onyo. Cincin itu diyakini sebagai jimat penguat hubungan, tak hanya secara batin, tapi fisik. Sarwenda kini bukan sekadar istri selebriti, tapi perempuan yang menyerahkan takdirnya kepada kekuatan gaib. Sejak Sarwenda pergi, Ruben tinggal sendiri di rumah megahnya, tapi rumah itu kini sunyi dan dingin. Lampu sering mati mendadak. Bau dupa menyeruak tanpa sebab. Kadang terdengar suara tawa Sarwenda dan Onyo dari kamar anak. Padahal rumah itu kosong. Ruben sadar pelet itu belum mati, dan cinta mereka kini menjadi makhluk tak kasat mata yang masih menghantui. Kabar mengejutkan datang dari Malang. Warga Gunung Kawi melihat sosok wanita mirip Sarwenda datang bersama pria muda. Mereka melakukan ritual pernikahan gaib di bawah pohon tua, ditemani sesajen bunga kantil dan kain kafan. Banyak yang yakin itulah Sarwenda dan Onyo. Mereka tidak menikah secara sah, tapi secara gaib. Dengan restu Semar dan sebuah pernikahan antara cinta dan kutukan, Onyo tiba-tiba kesurupan. Saat live Instagram, ia berkata dengan suara tua, aku ingin anak dari dia, anak hasil pelet. Anak keturunan Semar Sarwenda yang menonton menangis. Malam itu juga, ia membawa Onyo ke dukun tua di Banyuwangi untuk menanam janin gaib. Benarkah mereka ingin punya anak hasil dari cinta tak wajar ini? Putus asa, Ruben mendatangi Gus Samsudin. Ia meminta agar Sarwenda dan Onyo disadarkan. Tapi Gus Samsudin berkata, mereka tidak bisa dipisahkan dengan logika. Cinta mereka adalah kontrak jiwa dengan Semar. Jika dipaksa putus, salah satunya akan mati. Ruben hanya bisa pasrah. Tapi ia bersumpah akan menyelamatkan anak-anaknya dari energi jahat ini. Sarwenda mengaku hamil, tapi dokter menyatakan rahimnya kosong, namun ia merasakan gerakan bayi, mendengar suara tangisan dalam perutnya. Dukun yang merawatnya berkata itu anak Semar akan lahir bukan sebagai manusia biasa, tapi sebagai penentu nasib rumah tangga selebriti Indonesia. Sebuah takdir baru telah tumbuh dalam kegelapan. Ambah. Mijan muncul di televisi dan memberi peringatan.
Cinta Sarwenda dan Onyo adalah cinta tumbal. Jika terus dibiarkan artis lain bisa tertular, dunia hiburan akan runtuh oleh energi cinta gaib. Ia mengajak semua selebriti untuk doa bersama. Tapi malam itu, angin kencang berhembus di lokasi. Beberapa lampu kamera pecah sendiri. Ada yang tak ingin cinta ini dihentikan. Akhirnya sidang cerai diputus. Sarwenda resmi meninggalkan Ruben. Ia berkata, "Aku memilih cinta, walau harus menyeberang ke dunia lain." Tangis Ruben pecah. Onyo datang menjemput Sarwenda dengan mobil hitam dan sopir berjubah putih. Mereka pergi ke arah pegunungan dan menghilang. Sampai kini belum ada yang tahu di mana mereka tinggal. Tapi satu yang pasti, cinta yang tumbuh dari pelet tak akan pernah berakhir dengan damai. Setelah lama menghilang bersama Onyo, Sarwenda kembali ke Jakarta. Tapi bukan untuk rujuk, melainkan mengajukan cerai. Gugatan itu masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hari Jumat Kliwon. Hari penuh energi mistis, Ruben terpukul. Ia menangis di media. Tapi Sarwenda hanya berkata, "Aku ingin bebas mencintai tanpa dihukum oleh norma yang dibuat manusia." Dan sejak hari itu semuanya berubah. Saat menghadiri sidang pertama, Sarwenda tampak mengenakan cincin emas, tapi bukan cincin biasa. Di dalamnya terukir tulisan kuno, Semar, simbol dari pelet yang dulu mengikat cintanya dengan Onyo. Cincin itu diyakini sebagai jimat penguat hubungan, tak hanya secara batin, tapi fisik. Sarwenda kini bukan sekadar istri selebriti, tapi perempuan yang menyerahkan takdirnya kepada kekuatan gaib. Sejak Sarwenda pergi, Ruben tinggal sendiri di rumah megahnya, tapi rumah itu kini sunyi dan dingin. Lampu sering mati mendadak. Bau dupa menyeruak tanpa sebab. Kadang terdengar suara tawa Sarwenda dan Onyo dari kamar anak. Padahal rumah itu kosong. Ruben sadar pelet itu belum mati, dan cinta mereka kini menjadi makhluk tak kasat mata yang masih menghantui. Kabar mengejutkan datang dari Malang. Warga Gunung Kawi melihat sosok wanita mirip Sarwenda datang bersama pria muda. Mereka melakukan ritual pernikahan gaib di bawah pohon tua, ditemani sesajen bunga kantil dan kain kafan. Banyak yang yakin itulah Sarwenda dan Onyo. Mereka tidak menikah secara sah, tapi secara gaib. Dengan restu Semar dan sebuah pernikahan antara cinta dan kutukan, Onyo tiba-tiba kesurupan. Saat live Instagram, ia berkata dengan suara tua, "Aku ingin anak dari dia, anak hasil pelet." Anak keturunan Semar Sarwenda yang menonton menangis. Malam itu juga, ia membawa Onyo ke dukun tua di Banyuwangi untuk menanam janin gaib. Benarkah mereka ingin punya anak hasil dari cinta tak wajar ini? Putus asa, Ruben mendatangi Gus Samsudin. Ia meminta agar Sarwenda dan Onyo disadarkan. Tapi Gus Samsudin berkata, mereka tidak bisa dipisahkan dengan logika. Cinta mereka adalah kontrak jiwa dengan Semar. Jika dipaksa putus, salah satunya akan mati. Ruben hanya bisa pasrah. Tapi ia bersumpah akan menyelamatkan anak-anaknya dari energi jahat ini. Sarwenda mengaku hamil, tapi dokter menyatakan rahimnya kosong, namun ia merasakan gerakan bayi, mendengar suara tangisan dalam perutnya. Dukun yang merawatnya berkata itu anak Semar akan lahir bukan sebagai manusia biasa, tapi sebagai penentu nasib rumah tangga selebriti Indonesia. Sebuah takdir baru telah tumbuh dalam kegelapan. Ambah. Mijan muncul di televisi dan memberi peringatan. Cinta Sarwenda dan Onyo adalah cinta tumbal. Jika terus dibiarkan artis lain bisa tertular. Dunia hiburan akan runtuh oleh energi cinta gaib. Ia mengajak semua selebriti untuk doa bersama. Tapi malam itu, angin kencang berhembus di lokasi. Beberapa lampu kamera pecah sendiri. Ada yang tak ingin cinta ini dihentikan. Akhirnya sidang cerai diputus. Sarwenda resmi meninggalkan Ruben. Ia berkata, "Aku memilih cinta, walau harus menyeberang ke dunia lain." Tangis Ruben pecah. Onyo datang menjemput Sarwenda dengan mobil hitam dan sopir berjubah putih. Mereka pergi ke arah pegunungan dan menghilang. Sampai kini belum ada yang tahu di mana mereka tinggal. Tapi satu yang pasti, cinta yang tumbuh dari pelet tak akan pernah berakhir dengan damai.